Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam IDX Session Closing, dan di segmen ini kita akan membahas mengenai stok pangan nasional, di mana dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan kepala badan, Presiden Joko Widodo meminta kepada jajaran pemerintahan produksi pertanian dapat ditingkatkan dan tidak hanya untuk memperkuat stok pangan. Badan Pangan Nasional menyebut instruksi Presiden Jokowi juga menjadi salah satu langkah antisipasi fenomena El Nino. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kepala Badan Pangan Nasional. Kepada jajarannya, Presiden meminta agar produksi pertanian dapat ditingkatkan. Terkait hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan pemerintah telah mengatur pembagian tugas terkait sejumlah peningkatan produksi tani di bidang pangan. Salah satunya Perum Bulog yang ditugaskan Presiden untuk mengatur komoditas beras, jagung, dan kedelai. Yang dibicarakan adalah terkait El Nino, kemudian yang berikutnya lagi mempersiapkan peningkatan produksi, khususnya produksi pertanian, pangan, dan yang berikutnya lagi adalah untuk hilirisasi dari pangan tersebut. Nah, beberapa juga catatan inflasi bulan kemarin itu sangat stabil, posisinya ada di 3,5%, sehingga ini yang harus dipertahankan. Menurut Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, permintaan Presiden Jokowi untuk meningkatkan produksi pertanian sebagai langkah antisipasi fenomena El Nino atau musim cuaca abnormal yang berpotensi membawa dampak terhadap stok pangan nasional. Fenomena El Nino sendiri diperkirakan terjadi pada kuartal ketiga 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, berbicara soal permintaan peningkatan produksi hasil tani, pemerintah telah mengatur pembagian tugas di bidang pangan. Salah satunya pemirsa adalah Perum Bulog yang ditugaskan Presiden Jokowi untuk mengatur beras, jagung, dan kedelai pemirsa. Dan untuk memenuhi stok dalam negeri saat ini, namun juga dalam upaya untuk mengantisipasi dampak dari fenomena El Nino ke depannya. Dan pemirsa, terkait dengan ketahanan pangan, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dengan mewujudkan pangan yang berkedaulatan dan juga mandiri. Dan guna mengakselerasi kemandirian pangan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk mendorong proyek food estate atau lumbung pangan nasional di sejumlah daerah di Indonesia. Terbaru, pemerintah telah meresmikan food estate di Provinsi Papua dengan luas lebih dari 10.000 hektar yang disiapkan untuk penanaman jagung. Dan dalam peresmian food estate di Papua tersebut, Presiden Jokowi meminta agar program food estate bisa memberikan kepastian harga jual ke petani. Dan untuk lebih jelas pemirsa, berikut kita simak informasi selengkapnya. Dalam kick-off program Food Estate di Distrik Manem, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua, Presiden Jokowi mengatakan bahwa program Food Estate akan diintegrasikan dengan aktivitas pasca panen dan pembelian hasil produksi dari para pengusaha atau overtaker. Untuk itu, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan memberi kepastian harga jual ke petani. Tapi saya tadi mengingatkan ke Pak Bupati, Pak Mentan juga agar yang beli ini siapa harus jelas. Optikernya siapa harus jelas. Pengeringnya siapa yang nyiapin harus jelas. Pasca panennya seperti apa harus jelas. Harganya berapa harus jelas semuanya. Sehingga petani jangan sampai nanti dirugikan setelah panen. Harus dipastikan. Sehingga kita coba dulu 100, oke 100. 100 pun juga gede juga. Sebagai langkah awal food estate di Papua, pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan melakukan penanaman jagung di lahan seluas 100 hektar, di mana Presiden menyebut penanaman jagung sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para peternak di Papua. Lebih lanjut, Jokowi juga memastikan pentingnya sarana dan prasarana pendukung food estate, termasuk food estate di Kerom, Papua. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, selain di Papua, program Food Estate sebagai bagian upaya Indonesia untuk mencapai ketahanan dan kemandirian pangan juga diberlakukan di wilayah Kalimantan Tengah seluas 60.000 hektar. Kemudian di Sumatera Utara 22 hektar dan Nusa Tenggara Timur lebih dari 10.000 hektar.
Sementara itu pemirsa, pengamat pertanian Universitas Brawijaya Sujarwo menilai keberadaan program food estate atau lumbung pangan memiliki konsep dan tujuan yang positif untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan asumsi biaya transaksi dapat ditekan dan ada efisiensi operasi, maka food estate akan menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam rangka penguatan ketahanan pangan berkelanjutan dan membawa efek berantai pada modernisasi pertanian nasional. Dan langkah pemerintah untuk menggencarkan food estate pun sangat wajar, terlebih di tengah ancaman krisis pangan pada masa mendatang. Nah, jika food estate diperankan sebagai bangunan kelembagaan pemerintah untuk modernisasi, efisiensi pertanian, penciptaan nilai tambah dan juga bersinergi dengan korporasi petani, maka akselerasi yang dilakukan pemerintah sangat strategis. Pengamat juga menilai bahwa food estate dapat mendorong kesejahteraan petani melalui pola kelembagaan atau korporasi petani, sehingga nilai ekonomi pertanian bisa terskala dengan baik. Nah, seiring dengan berjalannya program food estate, sejumlah masalah kerap ditemui di lapangan. Bahkan pemirsa, ini berujung pada program food estate yang disebut sebagai proyek gagal. Dan terkait hal tersebut, kita simak informasinya berikut ini. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko membantah program food estate sebagai program gagal. Muldoko mengatakan program tersebut digarap serius oleh pemerintah. Ia mencontohkan food estate di Kerom, Papua sudah dalam proses penanaman jagung. Namun dirinya mengakui hasil penanaman jagung tersebut belum maksimal. Lebih lanjut, Muldoko mengatakan perbaikan food estate dilakukan dari manajemen air agar bibit yang ditanam tumbuh dengan baik sampai panen. Sementara itu, sebelumnya Komisi 4 DPR menyoroti program food estate Kementerian Pertanian. Ketua Komisi 4 DPR Sudin menilai proyek tersebut gagal. Bahkan disebut-sebut ditemukan banyak data palsu. Untuk itu, guna membantu kehadiran food estate, Komisi 4 pun menyiapkan panitia kerja food estate. Adapun pada tahun 2022 lalu, kritik serupa juga sudah disampaikan Komisi 4 DPR. Saat itu DPR menyebutkan bahwa program food estate tak kunjung mengeluarkan hasil. Terlebih Komisi 4 DPR mendapatkan laporan bahwa ada mesin-mesin alat pertanian yang mangkrak dan tidak digunakan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Itu dia pemirsa, proyek food estate disebut oleh sejumlah kalangan gagal. Dan selain disebut gagal, banyak ditemukan data palsu di proyek food estate. Sebelumnya pada 2022 lalu, kritik serupa juga sudah disampaikan Komisi 4 DPR. Saat itu DPR menyebutkan bahwa program food estate tidak kunjung mengeluarkan hasil. Terlebih Komisi 4 DPR mendapatkan laporan bahwa ada mesin-mesin alat pertanian yang mangkrak dan tidak digunakan. Berbagai kritikan dan juga tudingan kepada food estate membuat para menteri bersuara. Menteri PUPR misalnya menegaskan bahwa proyek food estate sudah membuahkan hasil dan ia menampik pernyataan DPR yang menyebut proyek ini mencantumkan data palsu. Selain itu, Menteri Pertahanan juga membantah keras tudingan atas gagalnya proyek food estate yang tengah direncanakan ataupun digencarkan oleh pemerintah. Ya, pemirsa, food estate dan juga ketahanan pangan memang menjadi hal yang berkaitan, dan jika pemerintah memang benar-benar ingin mewujudkan ketahanan pangan, maka aspek ketersediaan, kemudian keterjangkauan dan keamanan pangan ini harus benar-benar menjadi patokan utama. Keberadaan food estate haruslah menjawab permasalahan dari ketiga aspek tersebut. Dan agar ketiga aspek tersebut dapat terwujud, maka perencanaan yang matang, koordinasi antar lembaga yang solid, hingga eksekusi di lapangan yang baik mutlak untuk diperlukan. Dan selain itu, soal data, pemerintah harus mulai menyajikan data yang valid dan mudah diakses publik terkait program dari food estate ini, baik dari sisi luas lahannya, komoditasnya, serta berapa jumlah produksinya. Sehingga proyek yang dicap tadinya ini gagal bisa ditepis dengan data yang juga meyakinkan. Terakhir, proyek pembangunan food estate haruslah dirumuskan secara matang dengan pendampingan yang terus berlanjut agar tidak mengulang kegagalan sebelumnya.